Ada. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Yeay. Sekarang kita mau memulai lagi nih Kak Win. Mulai. Adik-adik di rumah pasti semangat sekali tuh Kak Win untuk mengikuti apa nih? Bina Iman Online. Oke, Bina Iman Online Santo Laurentius. Oke. Wah, adik-adik pasti semangat sekali nih pagi ini ya mengikuti Bina Online. Iya. Harus semangat adik-adik. Wah, lihat dong. Oh, coba kawin lihat. Wow, sudah sadar badannya, sudah mandi, sudah gosok gigi ingin mengikuti Bia. Kaset? Yap. Hari ini kita mau lagu apa? Kita sambut Tuhan kita. Selamat pagi Tuhan. Iya. Oke, Kak Winda kita menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Ayo adik-adik, kita berdiri. Selamat pagi Tuhan, lalu pagi makasih. Tuhan kami harap, kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Lagi, selamat pagi Tuhan, lalu pagi makasih. Tuhan kami harap, kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah cintanya. Bertambah dong. Bertambah cintanya. Wah, semangat sekali ya adik-adik tadi menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Iya. Wah, itu tanda rasa syukur kita ya Kak Win ya. Iya betul. Tapi kita jangan lupa selalu Berdoa. Iya. Sekarang Kak Winda dong. Yuk adik-adik kita berdoa. Yuk kita buat tanda salib. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami mau mengikuti Bina Iman. Kiranya Kau berkati kami agar kami dapat mengikuti Bina Iman dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Wah, Kak harus percaya nih adik-adik berdoanya pintar nih. Kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara yang baik, dengan sikap yang baik. Nah, Kak Steph, ya kira-kira minggu ini nih kita temanya apa sih? Hai Kak Ros. Kita ini sudah memasuki masa Advent. Betul, masa Advent Kita ya. mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Oh iya adik-adik, benar. Kak Ros kemarin mengumumkan adik-adik mengambil buku, mengambil kegiatan selama masa Advent. Jangan lupa ya, diisi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, seperti ini ya adik-adik ya. Tanggal 1, nanti adik-adik setelah menempelkan kegiatannya, nanti adik-adik boleh nih di sini nih. Wah, hari pertama aku ingin selalu berdoa. Lalu tindakan kasihnya apa ya di rumah? Yuk, lakukan juga tanggal 2 setiap hari sampai tanggal 25. Kak Ros yakin adik-adik bisa. Ya gitu adik-adik. Jangan lupa ya. Oh iya, Kak Win. Iya Kak. Tema minggu ini apa ya? tentang berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Adik-adik, kita harus berjaga-jaga nih. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga mulut kita. Pokoknya jaga agar tetap baik dan suci di hadapan Allah. Kak, selain kita berdoa setiap hari, berarti kita juga harus melakukan firman Tuhan. Dan juga berarti kita harus
mendengarkan firman Tuhan juga ya? Iya betul Kak. Wah kalau gitu sudah gak sabar nih. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita lantunkan dulu lagu firman Tuhan ada di hatiku. Oke Kak. Iya. Siapa Sep? Siap. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, siram di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, siram di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lebih besar. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Wah, akhirnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca kitab suci, kita nyalakan dahulu lilin pertama di masa Advent ini. Sekarang kita buka Alkitab kita masing-masing ya. Kita buka Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik. Tadi udah dengerin ya bacaan kitab sucinya? Udah dong. Nah adik-adik, kita saat ini sudah memasuki masa Advent, Minggu Advent yang pertama. Masa Advent itu adalah masa penantian, masa menunggu. Kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam penantian tersebut, masa menunggu tersebut, kita diajak untuk berjaga-jaga. Seperti dalam bacaan kitab suci tadi, bahwa dikatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Jadi, kita diajak berjaga-jaga di dalam masa penantian ini. Di dalam masa menunggu ini, kita diajak berjaga-jaga. Di bacaan kitab suci, dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga seperti seorang hamba yang menantikan kedatangan tuan rumahnya. Jadi ceritanya nih adik-adik, bahwa ada seorang tuan rumah yang pergi. Dia hendak pergi ke suatu tempat. Lalu, dia meninggalkan rumahnya. Tapi tidak ditinggalkan begitu saja adik-adik. Dia menitipkan kepada hambanya. Begini kata tuan rumahnya, "Wahai hambaku, aku hendak pergi. Kutitipkan rumahku padamu supaya rumahku tetap aman.
Jadi ketika aku datang nanti, rumahku dalam keadaan baik. Begitu kata tuan rumahnya. Jadi tuan rumahnya menitipkan rumahnya kepada hambanya. Hambanya disuruh berjaga-jaga, menjaga rumah tuannya itu. Nah adik-adik, dalam kitab suci tersebut, tuan rumah yang dimaksud adalah Tuhan kita. Sedangkan rumahnya adalah bait Allah. Bait Allah itu bisa berupa gereja dan bisa juga berupa hati kita adik-adik. Jadi hati kita itu adalah bait Allah. Karena Allah selalu ada di dalam hati kita. Tuhan selalu tinggal dalam hati kita. Jadi hati kita adalah bait Allah. Nah, sedangkan hambanya adalah kita semua. Jadi Tuhan menitipkan rumahnya kepada kita semua. Kita diajak berjaga-jaga oleh Tuhan, menjaga rumahnya, menjaga bait Allah, menjaga hati kita adik-adik. Nah, bagaimana berjaga-jaganya adik-adik? Apakah kita berjaga-jaga dengan tidur? Atau dengan berbuat yang jahat? Atau berjaga-jaga dengan malas-malesan? Tetot! Tidak begitu ya adik-adik. Tapi kita diajak berjaga-jaga dengan berdoa, berbuat yang baik, berkata-kata yang baik, berpikir yang baik. Kita diajak berjaga-jaga dengan melakukan firman Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Kita diajak berjaga-jaga dengan berdoa, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya bait Allah hati kita ini tetap kudus. Kita berjaga-jaga supaya hati kita tetap kudus. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang pada waktunya nanti, Tuhan Yesus menemukan kita dalam keadaan yang setia, keadaan yang baik, keadaan yang kudus, suci, dan berkenan, layak di hadapannya. Jadi adik-adik, dalam masa Advent ini kita diajak berjaga-jaga. Kita diajak untuk menunggu, menanti dengan setia dalam kewaspadaan. Dengan berdoa, melakukan firman Tuhan, berkata-kata yang baik, berbuat yang baik. Sehingga baik Allah yang kita jaga, hati kita yang kita jaga, tetap dalam keadaan yang baik, kudus, dan siap dan berkenan di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, berjaga-jaga dan berdoa melakukan firman Tuhan. Siap? Siap, siap, siap. Siap dong. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap berjaga-jaga, menunggu dan menanti dengan setia. Oke? Halo adik-adik, hari ini kita bikin aktivitas bareng Karika yuk. Alat dan bahannya ada pola gambar, gunting, lem, dan juga alat tulis. Nah, pertama-tama kita gunting dulu ya polanya. Oh iya, kita mau bikin apa coba? Ada yang tahu? Kalau adik-adik ada yang menjawab pembatas buku, wow! Jawaban adik-adik benar. Setelah polanya sudah kita gunting, hasilnya seperti ini ya adik-adik. Kemudian kita lem bagian warna merah di atas, bagian warna kuning di tengah, dan yang terakhir, warna hijau paling bawah. Nah, adik-adik, ada yang tahu pembatas bukunya berbentuk apa? Jawabannya, lampu lalu lintas. Selanjutnya, bagian atas, Kak Rika menuliskan Markus 13
ayat 33 sampai 37. Di bagian warna merah, Kakak Rika buat stop melanggar perintah Yesus. Di bagian warna kuning, Kakak Rika menuliskan hati-hati dan berjaga-jagalah. Di bagian warna hijau, Kakak Rika menuliskan jalan mengikuti Yesus. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Nanti adik-adik bisa taruh di Alkitab. Dan jangan lupa ya adik-adik harus rajin membaca Alkitab ya. Bye adik-adik. Ya adik-adik, hari ini happy sekali ya. Sudah melakukan apakah? Aktivitas. Sudah mendengarkan kitab suci. Iya, dan juga sudah mendengarkan penjelasan yang dijelaskan oleh Kak Winda. Wah, Kak Ros percaya nih adik-adik, pasti nih berjaga-jaga dengan berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan juga melakukannya. Ya, ayo kita tutup dulu kegiatan kita kali ini dan kita berdoa. Setelah itu lagu penutup kita akan nyanyikan lagu berdoa dan berjaga-jaga. Kasih pimpin doa. Oke, mari. Ayo adik-adik, tutup mata, lipat tangannya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersukacita bersama orang tua kami, bersama teman-teman kami. Hari ini kami bersukacita karena telah mengikuti Bina Iman. Berkati kami selalu agar kami menjadi anak-anak pembawa damai dan sukacita di tengah-tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, yuk kita nyanyikan lagu penutup. Berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mukjizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman,
menjaga dengan berdoa, membaca firman Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan. Oke. Nah, adik-adik, sampai jumpa.